cerita nih gimana nih. Kalau kemarin Om Tio sempat ada kutipan yang juga banyak dikutip oleh teman-teman media. Lewat PPT ini saya merasa semakin lebih dekat dengan Tuhan dan kisahnya sangat mirip dengan apa yang Om Tio alami. Nah, boleh mungkin Om Tio bagaimana kesan pertama kali ketika membaca skenario dari PPT Jilid 15? Kesan pertama nangis. Oh iya Om, nangis Om. Terharu ya Om. Pak Haji nggak ngerti gimana caranya itu bisa begitu ya. Cuma ya yang paling menyenangkan di sini adalah saya khidmat betul gitu menjalani semua prosesnya, dan ya peristiwa scene demi scene, jilid demi jilid, beberapa ada yang memang sangat mengesankan dan memang betul terjadi di kehidupan saya gitu. Mulai dari bekas mantan istri yang cancer sampai sebegitunya. Tapi ya saya alhamdulillah bisa terlibat di PPT ini karena banyak memberi manfaat buat saya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali ya Pak Haji Dedi. Ini Om Tio aja sampai terharu loh. Jadi nggak sabar udah pengen nonton. Nah, ceritanya Bang Galak ini punya 2 orang putri, yakni ada Matahari dan Bulan, yang masing-masing diperankan oleh Mbak Dinda Kirana dan Mbak Salma Paramita. Halo Mbak. Ya, kemarin pada saat press conference juga Mbak Dinda udah sempat cerita pengalaman beradu acting dengan Om Tio Pakusadewo. Nah, mungkin boleh dilengkapi lagi Mbak Dinda sama Mbak Salma, gimana nih akhirnya beradu acting dengan Pak Deddy Mizwar dan Om Tio yang notabene udah aktor kawakan banget. Dan gimana juga kesannya ketika pertama kali ditawarkan untuk bergabung di sinetron Para Pencari Tuhan. Mungkin Mbak Dinda dulu. Silakan Mbak. Pertama kali ditawarkan nggak mungkin nolak karena excitementnya udah besar banget gitu, apalagi pas aku tanya dipasangkan dengan aktor-aktor yang udah legend gitu, yang menurut aku aku bakal belajar banyak gitu. Terus begitu aku syuting senang banget karena semuanya benar-benar humble, terus ya situasinya juga benar-benar hikmat banget, nggak ada rasa yang gimana gitu. Jadi bawainnya senang banget sih, bener-bener enjoy. Aku bisa bilang ini stripping pertama yang paling berkesan, paling nikmat gitu dibawainnya. Wow, justru paling nikmat dan paling berkesan buat Mbak Dinda ya. Kalau Mbak Salma bagaimana? Nggak beda jauh, tapi mungkin pada saat di awal nah di saat itu aku datang menghadap langsung ke Pak Haji Dedi juga, dan ya ada prosesnya yang pasti, dan prosesnya juga lumayan cukup panjang gitu. Waktu itu beberapa kali bertemu dan alhamdulillahnya juga mendapatkan kesempatan, benar-benar bangga ya bisa masuk di Para Pencari Tuhan yang notabene mungkin semua orang mau bekerja sama di Para Pencari Tuhan ini, dan nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi benar-benar bersyukur sekali, dan pas ketemu juga dengan orang-orang hebat gitu, orang-orang yang luar biasa, senior aktor dan aktris yang luar biasa, benar-benar bisa belajar banyak, terus juga ngerasain kekeluargaannya juga dapat banget. Semakin kesini malah sedih ya gitu, kayak udah mau berakhir aja nih gitu. Tapi aku pribadi main dengan Om Tio, dengan Pak Haji dan aktor-aktor lainnya, aku benar-benar banyak belajar dan berterima kasih juga gitu. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa sih untuk aku. Ini Lafiki dipercaya jadi Ustadz muda, Ustadz Habib. Nah, bagaimana Lafiki, Ustadz Habib? Pengalamannya kali ini ditambah ada Om Tio juga nih. Lafiki gimana? Beb. Sangat bersyukur sekali masih diberikan kepercayaan oleh Pak Haji Deddy Mizwar yang melibatkan saya bergabung di Para Pencari Tuhan Jilid 15 ini.
terlepas dari karakter saya menjadi ustadz, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk saya, dan mudah-mudahan mungkin peran yang saya mainkan juga bisa pesan positifnya atau karakter positifnya bisa kebawa ke dalam diri saya pribadi. Nah, pastinya ini bagi saya pengalaman yang tak ternilai harganya. Saya bisa banyak dapat ilmu tentang keaktoran bersama Pak Haji, Om Tio, dan para senior-senior yang lain. Itu bagi saya mungkin sesuatu hal yang tidak bisa dibayar atau dirupiahkan gitu ya. Pengalaman ini sungguh sangat luar biasa sih. Jadi saya sangat senang banget, dan harapan saya semoga Ustadz Habib ini bisa membawa dampak positif untuk semuanya, untuk yang nonton, dan ada hal-hal yang bisa menjadi tuntunan buat semuanya. Amin. Mudah-mudahan ya tersampaikan semua pesannya dari Ustadz Habib ini ya, Rafiq ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan untuk Pak Haji Deddy Mizwar. Apa yang pertama kali Bapak pikirkan pada saat mengajak bergabung artis seperti Om Tio, Mbak Dinda, Mbak Salma, dan Lafiki? Apakah ada syarat khusus agar bisa bergabung dalam sinetron Para Pencari Tuhan? Ya, dalam sebuah proses untuk menentukan siapa yang harus memainkan tokoh-tokoh tertentu, memang ini cukup lama. Jadi dengan berbagai pertimbangan, karena tokoh-tokohnya memang masing-masing unik, jadi harus dimainkan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memainkan itu. Makanya di sini ada Tio, ada Cok Sibara, ada Arswendi, ada juga Cak Tohir, tokoh teater dari Jawa Tengah, ya, yang memainkan tokoh ini, termasuk juga ada Opi Kumis, dulu pernah main misalnya di Lorong Waktu. Ya. Ini harus dimainkan oleh orang yang tepat. Begitu pula Dinda, Salma, dan Lafiki, prosesnya cukup lama. Bagaimana mencoba dengan pemain-pemain lain, terus dengan beberapa pertimbangan baru kita tentukan. Jadi kalau saya melihat dari seluruh, termasuk tokoh anak-anaknya, Bimas anak, ya, anak umur 10-12 tahun, yang juga hadir dalam cerita ini. Memang sebuah proses yang panjang dalam menentukan karakter yang dimainkan oleh aktor-aktor dan yang mana. Sebab saya berpikir kalau ini salah atau kurang tepat dimainkan oleh orang yang kurang juga memadai kemampuan actingnya dalam mengekspresikan karakter tersebut, maka ceritanya gagal. Karena memang ini ceritanya multiplot. Setiap orang membawa cerita yang berkelindan, menjalin satu persatu menjadi bermuara di satu tempat, yaitu tadi menuju pada Allah, sesuai judulnya, para pencari Tuhan, dengan jalannya masing-masing. Nah, saya kira kalau tidak dimainkan dengan tepat, maka cerita ini gagal. Karena itulah saya memilih aktor-aktor dan pemain-pemain yang memang saya yakini sudah teruji dari pengalaman, dan juga saya yakini yang muda-muda mampu memainkan ini. Dan alhamdulillah saya benar, mereka mampu memainkan dengan baik.